Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, ya, pertama sekali yang sama-sama kita hormati para pengurus Musholla Mujahidin, Bapak Imam kita, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang bersama-sama dengan kita melalui Zoom. Mari kita memulai kajian ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang terbaik Allah berikan adalah nikmat pasangan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan pula Siti Hawa sebagai sosok yang melengkapi kebahagiaan dari baginda Adam alaihissalam. Dan begitu pun dengan kita. Sesungguhnya pasangan kita adalah orang yang melengkapi kebahagiaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Semoga yang sudah ada pasangannya ini semakin baik, luar biasa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang belum menemukan pasangan, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan mempermudah untuk memiliki pasangan yang halal insyaallah taala. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan dan suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak. Kita memulai kajian kita ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian adalah kajian yang tema besarnya tentang keluarga yang bahagia, Baitus Sa'adah. Dan tema pokok yang kita fokuskan itu memang pada saat sekarang ini adalah tentang orang-orang yang ingin menemukan pasangan, ataupun bagi orang-orang tua yang memiliki anak yang kemudian sudah mulai memasuki usia pernikahan. Kenapa? Karena walaupun zaman sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tetapi peran orang tua ini sangat krusial. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita itu memilih pasangan sesuka hati mereka. Karena apa? Karena ketika nanti mereka telah berumah tangga, ketika mereka memasuki jenjang pernikahan, ada masalah mereka, kita juga yang ikut susah dibuatnya. Maka dari itu Islam juga sudah memberikan batasan serta rambu-rambu bagaimanakah seharusnya kita memilih pasangan, dan bagaimana orang tua seharusnya memilih ataupun memfilter siapakah yang pantas untuk meminang anak saya, atau siapakah yang pantas untuk dipinang oleh anak saya. Maka kajian kita ini kita mulai dengan sebuah kata-kata yang sangat hikmah dari Imam Al-Hasan ketika beliau ditanya. Ada seseorang datang kepada Imam Al-Hasan menyebutkan, ada banyak orang yang mau bertunangan dengan putriku, banyak orang yang mau meminang putriku, karena putrinya ini cantik, ya, putrinya ini soleha. Tentu banyaklah orang yang mau meminang anak perempuannya ini. Maka ditanya, wahai imam, kepada siapakah aku nikahkan putriku? Maka Imam Al-Hasan menjawab, mimman yattaqillah, kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Idza ahabbaha, kalaulah laki-laki itu mencintai putrimu, maka akramaha, dia akan memuliakannya. Wa idza abghadaha, dan apabila laki-laki itu kemudian marah kepada putrimu, kita tahu sama-sama dalam rumah tangga tak selamanya kita ini dalam kondisi senang selalu ceria, enggak. Ada masa-masanya di mana emosional kita itu meningkat, naik emosi kita.
marah kita kepada pasangan kita. Tetapi ketika yang menjadi pasangan ini adalah orang yang bertakwa, maka la yuzlimuha, dia tidak akan menzoliminya. Artinya kalaupun dia marah sesuai dengan koridor syariah. Tidak sampai dia menzoliminya, tidak dikasih makan, dipukuli seperti layaknya hewan, dikurung, ya, itu luar biasa. Kasus-kasus yang terjadi banyak di pengadilan agama kan seperti itu. Maka kita harus benar-benar menyerahkan anak kita, putri-putri kita yang tercinta, yang kita didik dari kecil, kita pelihara dia, kita biayai dia, kita sekolahkan dia, kita ajarkan kebaikan-kebaikan kepada dia, lalu kita mau menyerahkannya kepada serigala? Tentu enggak. Kita ingin menyerahkannya kepada seorang lelaki yang bertanggung jawab, dan tanggung jawab terbesar yang paling utama harus dipegang oleh lelaki itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Masya Allah, ketika kita berbicara tentang kriteria-kriterianya tadi, kita ingin menikahkan anak kita atau kita ingin memilih seseorang yang akan menjadi pasangan kita, karena kajian kita yang pertama tentang laki-lakinya ini, calon imam yang terbaik. Jadi kita mau cari ini siapa, ini laki-laki yang mau kita jodohkan kepada anak kita, atau seorang wanita yang masih bingung memilih pasangan, mencari siapakah yang akan menjadi pasangan saya. Nah, lihat dulu kriterianya. Jangan langsung diterima, jangan langsung jatuhkan pilihan kepadanya. Yang pertama kita sudah sebutkan di awal tadi, bahwa hal yang paling pertama menjadi kriteria untuk menjadi pasangan hidup, mestilah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kan hadis yang ayat yang sangat sudah kita kenal, sering didengar, ya. Diciptakan kita itu dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nikahkanlah anak kita, nikahkanlah diri kita kepada orang yang bertakwa, karena mereka adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus di surah Al-Baqarah ayat 221 disebutkan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan anak kalian kepada orang musyrik sampai mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Hamba sahaya itu, hamba itu dalam hukum Islam, bahkan dalam hukum tatanan sosial itu nilainya setengah manusia. Budak itu abdul, setengah manusia. Tapi yang setengah manusia ini, nilainya setengah manusia ini jauh lebih berharga daripada seorang yang merdeka, yang kaya, yang punya jabatan, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah apa? Jangan nikahkan anak-anak perempuan kalian kepada orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kriteria yang pertama, dia haruslah beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Karena ini akan sangat banyak. Dan hal yang paling minimal dari ketakwaan itu adalah dia melaksanakan 5 rukun Islam. Itu saja. Berapa banyak ketika saya memberikan screening ataupun bimbingan kepada orang yang ingin menikah di KUA, jika ditanya, ini sekarang saya tanya sejujur-jujurnya perkara sholat, full sholat atau masih ada bolong-bolong? 90% menjawab bolong-bolong. 90%. Ya, tergantung bolongnya. Ya, ada yang bolong sedikit, ada yang bolong banyak. Ya. Ada yang bolong sedikit, ada yang bolong banyak. Yang bolong sedikit itu biasanya subuh.
Ya, makanya kalau ada orang yang rajin dia sholat subuh, bangun dia subuh, kalau istilah sekarang itu pejuang subuh, ada anak muda pejuang subuh, nah itu salah satu tanda di dalam diri dia ada benih-benih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara sholat ini harus jadi prioritas karena itu bagian dari ketakwaan. Kemudian tanya lagi, ya, puasanya gimana? Ada bolong atau enggak? 90% bilang ada. Nah, ini ajaib juga ini lagi. 90% bilang ada. Subhanallah. Padahal kita tahu puasa itu pada outputnya membentuk la'allakum tattaqun, supaya kita jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini puasa benda, ya, bolongnya pun itu tadi. Ada yang bolong kecil 1-2 hari, ada yang bolong besar. Ya, hampir keseluruhan Ramadan tak puasa, hanya sebagian kecil yang dia puasa itu ada. Maka ini dijadikan sebuah parameter utama. Tanya dulu betul-betul, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada yang mau melamar anaknya, tanya. Ini jujur-jujur aja dari sekarang. Sholatnya bolong atau enggak? Oh, karena ini takut ditanya sama calon mertua, enggak ada bolong Pak. Nah, kalau gitu subuh saya tunggu di masjid saya ya. Begitu. Saya subuh biasa sholat di masjid ini. Saya tunggu subuh di situ. Begitu. Jadi nampak dia bisa bangun enggak? Jangan-jangan yang model orang tak bisa bangun. Nah, ini hati-hati. Kalau orang yang tak bisa lagi bangun subuh, itu jangan-jangan ada benih kemunafikan di dalam hatinya. Ini efeknya ke depan. Apa ciri-ciri munafik, Bapak Ibu sekalian? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dia bohong, nanti dibohongin anak perempuan kita. Apabila dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Dia telah berjanji kepada anak perempuan kita untuk setia, ternyata dia mengingkari janjinya. Dan apabila diberikan amanah, maka dia berkhianat. Ketika kita lepaskan anak kita di dalam sebuah akad nikah, kita amanahkan anak perempuan kita kepada laki-laki itu, dan ternyata apa? Dia akan mengkhianati amanah yang telah kita bebankan di pundak dia. Apakah kepada lelaki seperti itu kita titipkan anak perempuan yang kita sayang itu? Apakah seperti itu yang kita inginkan calon imam tadi untuk memimpin keluarga ini? Kan enggak. Maka para wanita, hati-hatilah. Kalau seandainya orang-orang seperti ini yang kalian pilih untuk menjadi imam kalian, siap-siap dibohongi, siap-siap diingkari janjinya, siap-siap dikhianati amanahnya. Maka ini hal yang paling pertama kita filter, kita saling perhatikan masalah sholatnya. Mungkin tak semua orang itu kondisi sholatnya full, tapi kita lihat ketika dia memang ingin menjadi imam dari anak kita, menjadi imam dari keluarga besar kita, maka dia harus berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Masa lalu boleh kelam, masa depan masih bisa cerah. Itu yang kita inginkan, ya. Masa depan masih bisa cerah. Maka kita semua, ya, sebagai orang tua, saya pun orang tua punya anak perempuan, 2 lagi anak perempuan saya sudah berjanji kepada diri saya bahwa saya hanya akan nikahkan anak saya kepada orang yang menjaga sholat subuhnya. Kalau dia tak jaga sholat subuhnya, sudah, sehebat apapun dia, jabatan apapun dia, sekaya si Qarun pun dia, tak akan saya nikahkan anak saya kepada dia. Kenapa? Saya tak ingin anak saya dibawanya di neraka. Saya tak mau. Hal yang kedua,
Yang menjadi parameter ketika memilih calon imam keluarga adalah tentang pemahaman agama dan akhlaknya. Dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia. Datanglah seorang pemuda, dia kebetulan murid masjid, datang kepada kita, Pak, saya ingin sekali meminang putri Bapak. Maka pertanyaan pertama, jangan tanya di mana kerjamu, jangan itu dulu ditanya. Tanya dulu pemahaman agamanya. Nah, engkau sudah paham tentang hukum-hukum dalam nikah itu? Tanya dulu. Bukan mau jadi ulama, bukan. Tetapi hukum-hukum nikah kan ada yang standar. Ya. Tentang sholat sudah selesai belum? Pelaksanaannya sudah ngerti belum semua? Kalau itu belum selesai, bagaimana nanti dia mau membawa putri kita? Subhanallah. Tanya dulu pemahaman agamanya, lalu teliti bagaimana akhlaknya. Lihat bagaimana gerak-geriknya, sikap tubuh, body language. Ini tak akan berdusta. Seorang boleh saja mengatur mulut, mengatur bersilat lidah. Ya, di depan kita dia begitu baik, begitu sopan, begitu santun, tetapi gerak tubuhnya, body language itu tidak akan berdusta. Dan kita perlu memperhatikannya, di mana dia berada, di mana dia tinggal. Lihat bagaimana akhlaknya. Apakah ketika bertemu sama orang yang lebih tua, dia nampak hormatnya? Apakah ketika dia berpapasan dengan wanita, mulai menggatal matanya, ya, jelalatan begitu? Itu nampak dari body language, sikap tubuh. Apakah ketika ketemu anak kecil, dia malah jadi orang yang paling iseng gangguinnya? Jangan-jangan nanti ketika punya anak, dia susah sekali untuk menyayangi anaknya, kasar dia sama anaknya. Itu diberitakan, itu pernah lihat seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Kenapa? Pusing dia, pening dia, sakit kepalanya mendengar anaknya nangis terus malam. Bagaimana anaknya tak nangis? Ya, kamarnya panas, perutnya kosong, nangislah. Udah begitu tak tahan, dibunuhnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Orang yang tak memiliki rasa hormat kepada yang lebih tua, tak memiliki rasa sayang kepada yang lebih muda, ini orang yang tak berbudi dan berakhlak. Maka jauhi saja. Walau apapun dia, walaupun udah dari masjid, walaupun dari masjid, udah imam masjid, walaupun imam masjid, kalau dia tak punya akhlak, tak dipakai, tak usah dipakai itu. Kenapa? Nanti dia akan berlaku kasar kepada anak kita. Dan kepada para akhwat yang ingin memilih calon suami, jangan cuma tengok, pintar kayaknya Ustaz, ya, bagus suaranya. Jangan hanya itu dilihat. Lihat juga bagaimana akhlaknya kepada wanita lain. Jangan-jangan dia menggatal di sana sini. Itu banyak juga begitu, ya. Dibuat profilnya seperti orang yang soleh, pakai sorban, ya. Tapi ketika di WA itu semua perempuan di WA ya, na'udzubillah, ya, semua digodain ya, na'udzubillah. Nah, kalau sudah datang orang yang baik tadi, pemahaman agamanya bagus, akhlaknya bagus, hendaklah kamu nikahkan dia. Karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Ya. Kalaulah bukan kepada orang seperti itu kita nikahkan anak kita, kepada siapa yang mau kita nikahkan? Kepada orang yang tak berakhlak? Kepada orang yang tak paham agama? Kalaulah bukan kepada orang seperti itu kita tambatkan hati kita, wahai akhwat sekalian, kepada siapa lagi? Kepada yang hanya tampan wajahnya. Nah, orang yang tampan wajah ini banyak fitnahnya ini, ya, karena apa? Banyak yang menyenanginya. Fitnahnya itu kan ada dua. Bagi laki-laki, bagi calon imam tadi, itu ada dua buah fitnah yang mesti diwaspadai oleh kaum perempuan. Satu, orang yang tampan sekali rupanya. Yang kedua, orang yang kaya sekali hartanya.
Ini dua fitnahnya, ya, dua cobaannya. Maka harus hati-hati, ya. Pikirkan matang-matang. Kalau dia tampan, maka akan ada banyak mata yang mengaguminya. Siap-siap, banyak pelakor di sekitar Anda. Itu dia. Ya. Adapun banyak hartanya, ya, kalaupun dia tak ganteng, tidak tampan, tapi hartanya melimpah ruah, maka akan ada banyak orang yang mengintai dan mengaguminya. Masuk juga pelakor di sana. Bahkan kalau memang kaya, bukan hanya pelakornya, keluarga pelakornya mendukung. Udah kawin aja lah, rebut aja lah. Nanti kalau udah dapat tuh jangan lupa sama keluarga kamu ya. Kan itu dia. Ada dua fitnah. Jadi jangan hanya terpana pada itu ya, Bapak Ibu sekalian juga hati-hati. Tengok ini yang datang ke rumah ganteng sekali, subhanallah. Ya, anakku dapat calon suami ganteng sekali. Tunggu dulu, dilihat dulu lebih dalam bagaimana kelakuannya. Jangan sampai nanti anak kita yang merana. Ada pun yang datang, pakai mobil BMW, pakai Mercedes-Benz datang. Asal ke rumah bawa makanan satu plastik besar. Itu senang, tentu orang tua senang, tak ada orang tua senang tuh. Tapi lihat lebih jauh. Jangan kemudian langsung tertipu dengan bujuk rayu demikian. Lihat lebih jauh lagi. Apakah dia benar-benar menjadi orang yang akan tulus mengambil tangan anak kita, atau jangan-jangan dia hanya modus. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan ini yang ketiga. Yang ketiga ada namanya kufur. Kalau kita bahas fikih pernikahan, munakahat, itu ada namanya kufur. Apa itu kufur? Artinya secara bahasa itu bisa kita gambarkan sebagai kesetaraan. Ini hal yang penting tetapi sering dilupakan. Hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang tak boleh ditunda. Sholat kalau sudah datang waktunya, ya, kalau sudah azan langsung sholat. Mayat kalau sudah siap dikuburkan, siap untuk dikuburkan, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, ditunggu. Kenapa? Anaknya belum datang. Ya kan, sering begitu. Ya. Dan yang ketiga, anak perawan kalau sudah ada yang kufu atau sepadan dengannya. Kalau datang tadi yang sepadan, cepat-cepatlah nikahkan anak itu. Apa maksud yang kufu, kesetaraan tadi? Maksud dari kesetaraan itu, menurut para alim ulama ada empat hal. Yang pertama masalah agama, yang kedua masalah kebebasan, budak atau bukan budak, yang ketiga masalah nasab, yang keempat masalah khilafah atau strata sosial. Kita bahas satu persatu ini. Dari sisi agama, ini sebenarnya kalau bicara tentang agama sudah jelas. Kita tak akan menikahkan anak kita dengan orang yang beda agama. Kita tak akan menikah dengan orang yang beda agama. Itu jelas. Itu namanya kufu. Ya, kesetaraan, setara agamanya. Ya, harus sama-sama Islam. Kalau sudah tak sama agamanya, sudahlah. Ya, sudahlah. Banyak orang, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang ini yang memaksakan diri. Tidak ada masalah, Ustaz. Ya, tidak ada masalah itu, beda agama. Yang penting kami sama-sama saling memahami. Tuh contohnya. Siapa contohnya? Itu artis itu. Iya, artis itu ujung-ujungnya kan cerai juga kan. Ya, artis yang terkenal paling lama pernikahannya dengan beda agama. Tak boleh sebut merek. Ya, kita sebut merek. Dulu kita berpikir bahwa mereka akan sampai tua bersama. Saya heran juga. Sampai kapan mereka sanggup untuk bersama, sedangkan mereka tak satu agama? Sampai kapan? Akhirnya terbukti, ya, tidak ada yang tahan. Nah, bagaimana kita mau tahan? Ya, bagaimana kita mau tahan? Kita ini dalam Islam, pagi-pagi kita bangun subuh. Bangun subuh kita langsung cuci muka, kita berwudu. Ya. Kalau malam kita bersama dengan istri berhubungan, tentu kita mandi. Nah, terus pasangan kita tak mandi-mandi. Bagaimana? Tidak akan tahan kita. Tidak akan tahan.
tak mandi-mandi. Kemudian masalah kesucian, kita orang Islam buang air kecil wajib istinja, cebok. Buang air kecil, buang air besar. Kalau yang luar kan enggak, cuma pakai tisu aja. Mau. Bagaimana perasaan kita coba? Ya, dengan punya pasangan yang tidak cebok. Ini kan jadi sebuah gangguan. Sekali dua kali enggak, sudahlah. Lama-lama tidak bisa, tidak akan bisa. Ya. Belum lagi ketika kita beribadah malam, kita mau bangun tahajud. Ya, mau bangun tahajud, terus kita mau bangunkan istri kita. Ya. Padahal pahalanya itu besar. Allah merahmati seorang suami yang mencipratkan air ke wajah istri untuk bangun malam. Tapi bukan artinya harus ciprat ya. Ajak dulu bangun malam. Ya, jangan langsung main tuang aja ya, itu enggak. Ya, main tuang aja nih. Enggak, kita artinya apa? Bahkan mencipratkan pun ya, itu kan termasuk kasar. Sedang mencipratkan air termasuk kasar. Walaupun begitu pun dapat rahmat Allah gitu. Apalagi membangunnya pelan-pelan, sayang, ayo bangun kita tahajud sama-sama yuk. Tapi kalau beda agama, saya bangun mau tahajud, bang, abang lupa ya, aku Kristen, ya kan? Iya ya. Di mana coba? Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita mau puasa sama-sama, sahur sama-sama, indah, nikmat. Lalu kita bangunkan, sayang bangun kita sahur yuk. Bang, abang yang puasa, aku nggak puasa bang. Oh iya ya. Mau buka puasa, dia siang makan. Kalau orang yang siang itu makan, nggak akan ada nikmat lagi ketika buka puasa. Sayang, ayo kita cari bukaan apa yuk. Abang aja lah. Aku kan nggak puasa, punya juga ya. Aku harus gimana nikmatnya? Ya makanya kalau perkara agama sudah selesai. Tidak usahlah cari-cari alasan, cari-cari pendapat untuk nikah beda agama. Tak usah, selesai. Masalah agama itu nilai mutlak, harus satu agama. Yang kedua, ini masalah hurriyah, kebebasan, budak atau bukan budak. Kalau masalah ini sekarang tidak relevan, tak ada lagi budak sekarang. Ya. Pada masa dulu itu berlaku, pada sekarang tak ada lagi. Yang ketiga, masalah nasab. Nasab itu keturunan. Keturunan itu Imam Al-Ghazali membaginya kepada 3. Nah, ini penting nih untuk kita sebagai orang tua dan juga kepada orang yang mau menikah. Harus diperhatikan masalah nasab. Karena kalau tidak setara nasabnya, tidak sekufu, akan banyak masalah. Saya pernah punya teman yang nggak jadi nikah gara-gara masalah nasab. Ini terjadi benar-benar. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, masalah nasab ini adalah masalah zuriyah atau bukan zuriyah. Zuriyah itu maksud turunan Nabi, habaib, syarifah, itu walaupun zaman sekarang rasa saya tak relevan lagi, tapi itu di dalam pembicaraan keluarga besar itu menjadi sebuah masalah. Ya, menjaga nasab tadi. Satu. Yang kedua adalah keturunan ulama atau bukan ulama. Ini penting. Ya, kalau ada keturunan ulama, maka harus cari juga yang sekufu. Gitu. Jangan jauh kali bedanya yang tak pernah ngaji, tak pernah apa. Jangan. Nanti jadi masalah. Ya. Dan yang ketiga, keturunan orang soleh sama bukan orang soleh. Ini pernah kejadian langsung orangnya. Si calon suami sama ayahnya calon suami langsung datang ke saya. Apa masalahnya? Mau nikah anaknya ini. Saya bilang bagus, tapi masalahnya Ustaz, orang tua ayah dari si calon istrinya itu kami tak tahu siapa. Ngerti maksudnya ya? Ketika siapa ayahnya, dia pun tak tahu siapa ayahnya. Ngerti maksudnya ya? Ini maksud menjelaskan lebih vulgar lagi. Siapa ayahnya? Dia pun tak tahu siapa ayahnya. Maka si ayah laki-laki ngomong ke saya, Ustaz, bagaimana saya mau menerima di keluarga besar kami ketika nanti saya menikahkan anak saya? Tentu saya ditanya sama keluarga besar saya. Loh, mana bapaknya si perempuan tuh? Terus apa mau saya jawab, Ustaz? Ya nampak ya? Subhanallah. Maka kepada yang muda-muda juga saya ingin
ingatkan, masalah nasab soleh tak soleh itu harus jadi pertimbangan. Jangan membuat orang tua menjadi kelimpungan, kesusahan. Mikir, Ustaz, anak saya udah mau kali sama itu Ustaz. Itu sampai nangis-nangis Bapak Ibu sekalian. Sampai nangis. Kejadiannya Masjid Raya. Langsung datang saya. Subhanallah. Ya. Jangan tambah beban orang tua ya, dengan mencari calon istri yang tidak sekufu kesolehannya. Dan yang terakhir adalah masalah irfah atau strata sosial. Strata sosial ini terbagi pertama pada bidang pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ya, pekerjaannya apa? Termasuk juga nanti masalah ekonomi di situ. Ya. Kalau terlalu jauh, ya, satu dari kecil sudah memang dia orang kaya, bekerja segala macam. Satu ya sehari ada, sehari tak ada, itu akan jemplang nanti dalam kekeluarga. Masalah pendidikan juga demikian. Kalau memang S1, sebisa mungkin jangan nikah sama yang tamatan SD. Nanti nggak nyambung ngomongnya. Ketika ngobrol, kita kan dalam berkeluarga ini kan perlu diskusi, perlu cerita, perlu berkeluh kesah satu dengan yang lain, minta pendapat. Ya, kita ngomong A, dia ngomong C, lumayan. Kalau dia ngomong Z, dia kan nggak nyambung, nggak nyaman. Ya, jadi tingkat pendidikan juga itu penting. Kalau bisa sama-sama S1, sama-sama tamat SMA, sama-sama tamat SMK, atau S1 dengan SMK, jangan jauh kali bedanya. S1 sama S2 oke, tidak masalah. Jangan sampai terlalu jauh. Satu S3, satu SD, nah, selesai lah, nggak ketemu ini. Ya, itu dia. Dan yang terakhir adalah masalah jabatan. Dia punya jabatan atau tak punya jabatan. Jangan mentang-mentang datanglah anak pejabat yang akan jadi pejabat, kan biasa begitu. Pejabat itu anaknya akan jadi calon pejabat tuh. Datanglah pula dia pejabat, kita jangankan jabatan, jadi ketua RT tak pernah. Ya, ketua RT pun tak pernah. Terus kita dengan bangga, oh iya, nanti anak kita yang merasa. Subhanallah, kehidupan itu berbeda. Bukan tak boleh, tetapi sebaiknya kita menghindari gesekan-gesekan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalaulah hal-hal yang tadi sudah bisa difilter semua, maka menikahlah, maka nikahkanlah anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak? Aman ya? Aman. Anak kami udah nikah semua Ustaz. Oh iya udahlah. Berarti cucu lah nanti. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.